Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, yaitu di channel Nurul Channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pra-UAS yang di sini apa aja sih materi yang dibahas pra-UAS ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nenur Hidayah, NIM 57 dari Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya, apa aja sih materi yang dibahas pra-UTS ini? Pra-UAS ini maksud saya. Yang pertama adalah ada materi tentang analisis conjoin. Yang kedua ada analisis jalur atau analisis path. Yang ketiga ada analisis time series. Apa sih yang dimaksud dengan analisis join? Analisis join adalah alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen atau kesukaan konsumen terhadap barang atau jasa seperti selera konsumen. Jadi di sini analisis join itu digunakan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen atau kesukaan konsumen terhadap barang atau jasa atau selera konsumen. Seperti tadi, preferensi konsumen adalah kesukaan konsumen dari berbagai produk atau barang atau jasa. Nah, tujuan dari analisis conjoin adalah yaitu analisis conjoin adalah untuk mengetahui atribut mana yang paling penting. Karena biasanya itu masyarakat menganggap semua atribut itu penting. Jadi di sini perusahaan itu atau produsen itu sumber dayanya itu terbatas. Jadi sehingga perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi semua keinginan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan atribut? Atribut adalah mempertimbangkan mana yang penting. Nah, di sini saya mencontohkan, di sini ada sepatu. Contohnya ini sepatu. Nah, atribut ini adalah warna dan harga. Warna dan harga dari sepatu ini. Contoh seperti misalnya ya, ini tuh bisa juga seperti pop ice. Nah, pop ice ini apa sih varian rasanya, atributnya? Berapa sih harganya? Gimana sih kemasannya? Seperti itu. Selain atribut, ada juga level atribut. Level atribut ini dibagi, di sini saya menggunakan ada 2, warna dan harga. Ini bisa kalian tambahi lainnya juga bisa. Ini warna dan harga kan berdasarkan atribut yang di atas. Nah, warna ini terdiri dari warna hitam, putih, dan pink. Ini memiliki 3 tingkatan. Sedangkan untuk harga ini memiliki 2 tingkatan, 70.000 dan 150.000. Jadi di sini terserah kalian bisa tingkatannya itu terserah kalian, nggak apa-apa. Gak sama tuh nggak apa-apa. Dan di sini ada simuli atau kombinasi. Di sini ada 3x2. Apa yang dimaksud 3x2? Di sini warna ini kan berjumlah 3, yaitu kenapa? Karena ada hitam, putih, dan pink. Sedangkan harga kan 2, 70.000 dan 150. Jadi dikali 2. Jadi 6. Jadi responden ini memberikan pendapatnya yaitu 6. Jika ini perhitungannya melebihi dari 18 stimuli atau kombinasi, maka dilakukan perhitungan ortogal. Analisis conjoin menggunakan variabel dummy. Masih ingat kan variabel dummy itu apa aja? Yang materi UTS kemarin. Kalau lupa coba dibuka-buka lagi bukunya. Variabel data yang digunakan pada analisis conjoin ini menurut Wijayanto dan Yeni 2007 sebagai berikut. Yang pertama ada data multidimensional scaling, umumnya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pasangan atribut yang digunakan dalam pengukuran Pi-Wise comparison. Metode ini terbatas penggunaannya pada jumlah atribut yang kecil. Yang kedua ada analisis regresi dan analisis boneka. Analisis yang digunakan untuk jenis data metrik dan maupun data non metrik. Yang ketiga ada data yang digunakan berasal dari penelitian stimuli yang sudah dirancang sebelumnya dengan menggunakan skala metrik, maka metode pendekatannya yaitu OLS atau Ordinary Least Square. Data metrik dan data non metrik seperti itu.
Di sini selanjutnya yaitu analisis jalur atau analisis path. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jalur atau analisis path? Merupakan dari bagian analisis multivarian yang mempelajari hubungan antara variabel. Jadi, di sini analisis jalur atau analisis path merupakan analisis yang dikembangkan dari analisis regresi linear berganda. Tetapi analisis path ini lebih menjelaskan secara kompleks mengenai pengaruh tidak langsungnya dari suatu variabel bebas melalui intervening terhadap variabel terikat, seperti itu. Jadi di sini analisis path ini kembangan dari analisis regresi berganda, tapi analisis path ini lebih kompleks, seperti itu. Tujuan dari analisis jalur atau analisis path yaitu untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, seperti itu. Melalui jalur mana yang paling tepat dan paling singkat suatu variabel independen menuju dependen yang akhir. Jadi di sini analisis jalur ini melalui jalur mana sih yang paling tepat dan singkat variabel independen ini menuju variabel dependen, seperti itu. Variabel yang digunakan pada analisis jalur atau analisis path itu yaitu analisis ini menggunakan variabel y. Y di sini adalah variabel dependen dan variabel x. Di sini variabel x adalah independen. Seperti regresi dengan variabel yang sama, tetapi di sini lebih distandarkan melalui intervening atau perantara. Intervening adalah perantara. Data yang digunakan pada analisis jalur adalah data berskala interval. Ini saya berikan contoh. Ini adalah contoh datanya. Di sini diklat ini adalah variabel terikat, sedangkan uang makan, motivasi, dan kinerja ini adalah variabel bebas. Lanjut. Selanjutnya yaitu analisis time series atau runtun waktu. Apa sih yang dimaksud dengan analisis time series atau runtun waktu? Adalah himpunan observasi terurut dalam waktu menurut Weil 1994. Tujuan penggunaan analisis time series ini adalah bertujuan untuk membuat model yang dapat berguna untuk memprediksi nilai pada waktu yang akan datang berdasarkan observasi untuk memprediksi nilai pada waktu yang akan datang berdasarkan observasi yang telah ada. Jadi di sini intinya tujuan dari penggunaan analisis time series di sini untuk memprediksi nilai pada waktu di masa yang akan mendatang, seperti itu. Di sini analisis time series ini menggunakan data menggunakan variabel dependen dan independen, sedangkan untuk data yaitu data kualitatif. Istilah yang digunakan dalam analisis time series dalam stationaritas kointegritas yaitu suatu hubungan jangka panjang antara peubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linear antara peubah tersebut dapat menjadi stasioner. Ini menurut Juanda dan Junaidi 2012. Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel atau variabel finansial memiliki hubungan keseimbangan untuk jangka panjang. Jika data variabel telah stasioner, artinya variabel tersebut terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir penjelasan saya. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih.